Hope your future is warm and bright. In the meantime, brush your innocent hair. Feel warm inside. You let me know I'm filled. So if you are hit by your ruthless fire, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Pagi, Pak. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi di pembelajaran informatika. Oke. Pada kesempatan minggu lalu materinya apa kalau boleh tahu? Jaringan? Jaringan komputer kan? Internet. Karena minggu ini kita sudah berganti tema, berganti topik atau elemen, yaitu yang akan kita pelajari nanti bidang studi profesi dan peran informatika. Apa? Bidang studi dan peran informatika. Oke, bagus ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk lebih jauh, ada baiknya salah satu dari siswa semuanya dipimpin berdoa. Mungkin Muhammad Siki silakan. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Oke, alhamdulillah sudah berdoa. Mudah-mudahan yang kita jalani hari ini ada nilai berkah, nilai ibadah dan bermanfaat untuk masa depan kita ya. Oke. Sebelum saya masuk ke pembelajaran, ada baiknya saya presentasi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Siapa? Herma Ayu. Oke, sakit. Oke, Herma Ayu sakit. Mudah-mudahan kita doakan bareng-bareng cepat sembuh ya. Sehingga kita bisa bertemu lagi pembelajaran seperti biasanya. Oke, siswa-siswaku semuanya, kalau tadi sudah berdoa, kita coba cek lingkungan sekitar, coba lihat sudah bersih apa belum untuk kita pembelajaran hari ini. Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah berarti kalian tetap menjaga kebersihan karena kebersihan itu bagian dari Iman. Oke, motivasi Pak, bersusah-susah payahlah kita berjuang di saat ini ya, untuk kita petik hasilnya di masa yang akan datang. Pagi ini saya kira itu untuk awal pembelajaran dari saya. Absen sudah, berdoa sudah, maka kita akan masuk langsung ke pembelajaran kita. Langsung saja bidang studi profesi dan peran informatika. Ini saya buat slide-nya. Kemudian langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah men-scan barcode. Men-scan barcode yang sudah saya tampilkan di depan. Ada yang nggak bawa HP semuanya? Tidak bawa HP. Silakan boleh scan barcode-nya. Silakan. Kegiatan awal ini adalah untuk pembiasaan literasi 5 menit ya di awal. Oke, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Coba lihat di depan. Dari yang pembiasaan literasi ini akan saya terapkan pada agenda setiap pembelajaran informatika ya. Jadi tidak hanya di sini, tapi memang kedepannya harus saya terapkan. Tujuannya adalah untuk kalian agar terbiasa mendapatkan informasi membaca. Oke, dari yang kalian baca, apa yang kalian baca untuk pagi ini, literasi kebiasaan kali ini? Tentang teknologi holografi atau hologram ya. Jadi, kalau kalian pernah lihat film-film yang menggunakan komunikasi, kemudian ada pancaran cahayanya yang membentuk suatu objek, itulah salah satu contoh hologram. Ya. Siapa tahu penemu dari hologram itu? Dennis Gabor. Di mana ditemukan? Di Hungaria ya. Dennis Gabor di Hungaria. Tahunnya 1940 berarti sebelum kemerdekaan Indonesia ya. Karena kan kemerdekaan Indonesia 45. Kemudian bidang apa saja yang bisa disentuh dengan teknologi hologram?
Konser musik, bagus. Terus kemudian apa lagi? Termasuk Mbak. Dunia medis. Terus apa lagi? Dunia seni. Apa konser musik juga ada ya, dunia seni, sinematik, perfilman. Oke, saya kira itu mudah-mudahan pagi ini membuka pemikiran kita terkait informasi di teknologi hologram. Sebelumnya atau belum teknologi hologram? Belum ya? Jadi mulai sekarang kita tahu apa itu teknologi hologram. Kita masuk ke pembelajaran untuk siswa-siswa semuanya. Pada materi ini, adapun capaian pembelajarannya satu, ada fase E, ini kan fase E kita ya. Fase E, peserta didik mampu memahami sejarah perkembangan komputer, ya. Kemudian dan tokoh-tokoh, memahami hak kekayaan intelektual, kemudian lisensi aspek teknis hukum, terus TIK, memahami berbagai bidang studi dan profesi bidang informatika serta peran informatika lain. Yang kita menjadi fokus perhatian kita adalah memahami berbagai bidang studi yang bawah. Kemudian tujuan pembelajarannya, untuk apa sih kita belajar itu? Untuk agar mampu menguraikan peran informatika dalam berbagai bidang. Ini secara spesifik tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menguraikan informatika dalam bidang pekerjaan. Ya. Apa-apa saja pekerjaan yang bersinggungan atau ranah dari informatika. Kemudian menguraikan informatika dalam bidang profesi. Kemudian ada pun nanti aktivitas pembelajarannya. Pertama kita scan barcode, kemudian kalian saya ajak untuk bermain, menjodohkan. Kemudian di pembelajaran ini kita akan nanti saya bentuk kelompok sini aja berderet ya, berderet. Silakan nanti membentuk kelompok. Kemudian di situ kalian bisa berdiskusi mengerjakan LKPD, lembaga kerja peserta didik. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan aktivitas diskusi. Kemudian setelah diskusi kalian satu-satu presentasikan untuk penguatan pemahaman kali ini. Kemudian ditutup tentunya ada post test dan kesimpulan akhir diwakili oleh nanti Pak. Saya kira itu untuk aktivitas pagi ini di pembelajaran informatika. Kemudian untuk aspek penilaian ya di materi ini nanti saya akan ada penilaian tiga kategori. Yang pertama di kognitif atau pengetahuan berupa post test, kemudian asesmen keterampilan. Di keterampilan ini kalian yang dinilai adalah presentasi, siapa yang berani maju, siapa yang berani bicara, di situ akan saya nilai. Kemudian asesmen sikap perilaku, nanti ada P5, kemudian ada observasi juga terkait kegiatan kalian presentasi. Saya kira itu. Kemudian kita masuk pada kegiatan pretest. Silakan di scan barcode-nya. Kalau sudah diklik itu yang play atas. Nah, terus di play lagi, yang pretest ya. Gak bisa. Ya, yang start diklik dulu ya. Ada yang kesulitan? Saya akan menampilkan hasil daripada ada yang belum selesai. Oh, sudah semua? Halo? Sudah. Oke. Baru 14. Sudah semua? Ada yang belum kirim? Ini untuk pretest kuotanya segini. Nanti kita lihat setelah pembelajaran post test ya. Oke. Kita sudahi saja pretest hari ini. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Oke. Kalau ada pertanyaan, ini pertanyaan tematik ya. Bagaimana peran generasi ke depan dalam bidang informatika? Generasi ke depan dalam bidang informatika bagaimana? Oke. Kemudian mengapa profesi informatika banyak peluangnya? Oke. Ini tidak perlu dijawab dulu. Nanti akan kita ketahui setelah kita membahas tentang materi hari ini. Ya. Oke, kita langsung ke pokok permasalahan, yaitu karir di bidang teknologi informasi, ya, yang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai
information technology atau IT. Dalam bahasa Indonesia-nya teknologi informasi. Adapun contohnya dari profesi informatika yaitu sistem analis, ya. Orang yang ahlinya adalah menganalisis sistem informatika. Kemudian backend engineer, ya. Ini profesinya sebagai apa? Semacam pengembang software, ya. Kemudian front end engineer juga sama. Kalau yang backend itu sistem yang komplit dari support dari belakang. Kalau yang front end itu tampilan interface-nya dari depannya. Kemudian ada DevOps engineer, ya. Orang yang pakarnya pengembangan di informatika, user experience, ya, pengguna yang berpengalaman, desainer, ya. Pengguna yang berpengalaman. Kemudian data scientist, ya. Kemudian product manager hingga chief technology officer, ya. Kalau chief technology officer itu orang yang bertanggung jawab penuh atas pengembangan software, ya. Atau perangkat informatika. Oke, ini kurang lebih profesi-profesi yang ada pada dunia informatika. Karir. Kemudian kita perkecil dulu. Seorang peneliti, siapa itu? Profesor Peter J. Dunning, ya, seorang peneliti terkemuka berprofesi di bidang IT atau informatika. Ya. Suatu profesi harus memiliki 4 ciri khas, ya. Yang satu, baca coba Mbak. Mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Profesi informatika berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia atas kemampuan komputasi dan komunikasi yang efektif. Hal ini juga didorong oleh perkembangan teknologi yang makin cepat dan makin melebur dengan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Oke, cukup. Yang pertama adalah mendalami suatu bidang informatika, ya. Ini karena kita bicara informatika, ya. Secara dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, Mbak, dibaca Mbak. Memodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Kumpulan prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kurikulum yang dibuat oleh ICM dan IEE. Program studi di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pelatihan merupakan salah satu wujud kodifikasi prinsip-prinsip di bidang informatika yang dapat diakses oleh seorang profesional di bidang informatika. Oke, terima kasih Mbak atas suaranya. Satu ya. Kemudian yang ketiga, Mbak, ayo baca. Enggak jelas ya? Dari belakang Mbak Helen, mungkin? Ya, memodifikasinya kumpulan praktik. Ya. Memodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Hal ini salah satunya diwujudkan dan diakui melalui sertifikasi kompetensi profesional yang telah dijelaskan pada unit sebelumnya. Oke, kemudian yang terakhir, Mbak, ya, baca. Menetapkan standar kompetensi etika dan praktik. Hal ini menjadi standar bagi seorang profesional di bidang informatika untuk berperilaku dan bersikap dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Oke, cukup. Menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktek, ya. Jadi seenggaknya ketika kita seorang profesional harus punya standar kompetensi, kemudian etik atau etika dan praktiknya. Standar praktik seorang profesional. Masih dalam pendapatnya Profesor Denny membagi profesi informatika ke dalam 3 kategori. Yang pertama, apa Mas Zaki? Profesi yang sangat spesifik di bidang informatika. Profesi yang sangat spesifik. Sangat spesifik apa kira-kira? Ya, apa erat kaitannya dengan informatika, selalu dekat ya. Kemudian yang kedua, Mbak Anas,
yang syarat dengan informatika serta profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Syarat dengan informatika, yang tidak jauh-jauh informatika, kemudian profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi, atau walaupun tidak bersinggungan langsung dengan informatika, tapi itu masih ada kaitannya, itu masuk dalam profesi teknologi informasi seperti itu. Profesi-profesi yang nanti kita bisa temukan di materi yang dari kita pelajari. Oke, kemudian tahu nggak bahwasanya Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan 2017 itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat kurang seorang profesi informatika. Pada tahun 2020 juga ketimpangan terjadi di negara seperti Amerika. Dari 390 sekian lowongan yang ada cuma 71, 300 berbanding 71, sangat banyak sisanya. Gitu. Dan apa sih ketika sudah lowongan banyak, kemudian peluang kita atau bagi seorang pelajar SMK persiapan untuk meniti karir di bidang informatika, barangkali ada yang minat ya. Kan saya kira tidak semuanya nanti masuk ke dunia pemasaran. Yang pertama, memanfaatkan medsos yang digunakan untuk bergabung dengan grup komunitas informatika. Di situ ada profil atau apa yang bergabung. Kemudian mengikuti kegiatan berbagai meetup ya, bidang informatika. Kemudian bertemu langsung dengan orang-orang yang sudah berkarir, seperti Mahara misalkan ya. Ya walaupun sedikit ilmu yang bisa disumbangkan. Kemudian bertemu langsung dengan selain itu kalian juga dapat melihat tren teknologi yang sedang berkembang. Kemudian membaca laporan-laporan di World Economic Forum ya, untuk melihat bidang pekerjaan di masa yang akan datang. Pentingnya itu. Kemudian saya kira pengantarnya itu untuk materi yang kali ini kita pelajari, dan saya juga sudah menyiapkan materi-materi yang mendukung, nanti bisa di scan, kemudian bisa untuk mengerjakan dari KPD. Ya. Kemudian untuk kali ini siswa-siswa semuanya kita tiba pada sesi membagi ke dalam kelompok-kelompok ya. Ini agak ketimpangan, ini berapa? 9, 4, 6. Ini kasih yang 4 ya. Mungkin Pak Anda bisa kasih sendirian ya. Oh, situ aja. Situ aja. Nyaman ya 4 ya? 4. Karena berubah berbentuk kalah dari yang 6 ya. Oke, kali ini langsung saja. Saya punya KPG. Kalian kerjakan dengan model kelompok. Ya. Ini silakan nanti ditulis namanya, kemudian kalau nanti nggak muat boleh dibaliknya. Ya. Silakan model diskusi kalian. Oke, silakan bekerja dengan model kelompok. Materi bisa di-scan di situ ya. Kalau materi yang tadi saya sampaikan. Ini apa? Berdasarkan pengetahuan kita saja. Yang paling bersinggungan dengan kompetensi tadi pemasaran ya. Perhatikan nomor 4 itu kan kompetensi kan pemasaran ya. Nah, yang paling bersinggungan atau paling potensi apa istilahnya digunakan informatika yang digunakan kira-kira apa itu dalam pemasaran. Oke, saya kira cukup ya semuanya. Kita mulai di sesi diskusi setelah mengerjakan LKPD. Pada sesi presentasi atau pemaparan hasil diskusi siswanya dengan kelompok masing-masing, silakan kalian bisa mengajukan diri ya, mengajukan diri mau membacakan nomor berapa gitu aja. Jadi biar saya lebih enak untuk menilai kalian.
Dari kelompok mana dulu? Coba ada yang berani tunjuk jari? Dari sini atau mana? Oke, yang berani silahkan tunjuk jari. Tidak perlu saya tunjuk. Dari kelompok mana dulu? Dari kelompok ini? Ya. Silakan boleh berdiri sambil dibacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, perkenalan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Tiara Saputri dari kelas 10 Pemasaran 1. Saya akan membacakan nomor 1. Bagaimana pembagian karir atau profesi di bidang informatika menurut Profesor Jenny, dan apa saja profesi itu? 1. Profesi yang sangat spesifik di bidang informatika. 2. Profesi yang syarat dengan informatika. Dan 3. Profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Bisa ditangkap teman-teman? Pembagian profesi menurut siapa? Jenny ya? Profesor Jenny. Ini satu apa tadi? Profesi yang sangat spesifik di bidang Spesifik ya, sangat spesifik. Terus profesi yang kedua? profesi yang syarat dengan informatika. Yang syarat dengan informatika. Terus yang ketiga? Profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Oke, memberikan dukungan teknologi informasi, support untuk teknologi ya. Oke, terima kasih Mbak Viana atas keberaniannya. Kemudian siapa lagi? Tidak saya tunjuk kelompok mana? Silakan. Tadi yang apa? Yang sudah kalian isi RKPD-nya. Boleh dari kelompok ini lagi. Perkenalkan diri, nama siapa, kemudian mau membacakan nomor berapa? Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Sigi Maulana. Izin membacakan nomor 2. Oke. Tuliskan jenis posisi pekerjaan atau karir bidang informatika beserta deskripsi dan tanggung jawabnya. Chef Informatika Official CIO bertanggung jawab pada seluruh aspek terkait teknologi informasi di suatu perusahaan. Ya. 2. Komputer programmer menuliskan program komputer yang telah didesain. 3. Komputer scientist menciptakan suatu prinsip, metode atau praktik baru di bidang ilmu komputer. Oke, terima kasih Muhammad Sigi. Oh ya, dikasih semua tepuk tangan untuk dari tadi lupa yang nggak apresiasi ya. Maaf ya Mbak, tadi sudah maju Mbak Viana tapi belum diapresiasi, maaf. Oke, setelah ini ada yang mau menyampaikan lagi hasil diskusi? Oke, perkenalan nama diri. Kenalkan, nama saya Fitriati Kristianise. Saya akan menjawab nomor 4. Menurut kalian, profesi apa yang paling bersinggungan atau berdekatan dengan kompetensi kalian? Tuliskan profesinya dan alasannya. Pertama, bisnis daring dan pemasaran online. Bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran online menggunakan berbagai platform digital. Oke. 2. Manajer konten digital, mengelola dan mengoptimalkan konten digital termasuk situs web dan media sosial untuk mencapai tujuan pemasaran. 3. Analisis data pemasaran, memanfaatkan data untuk menganalisis kinerja kampanye pemasaran. Oke, kasih support tepuk tangan apresiasi untuk timnya Akses ya, yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok yang paling selatan. Nah, tadi terkait apa tadi Mbak? Yang pertama bikin konten pemasaran, terus yang kedua Menganalisis data pemasaran. menganalisis data pemasaran, kemudian membuat konten ya? Iya. Membuat konten ya. Itu yang sudah disampaikan Mbak Fitria Tegas. Mudah-mudahan memberikan informasi terbaru buat siswa semuanya. Kemudian masih ada lagi yang mau presentasi, silakan. Oke, silakan diperkenalkan diri, nama, kemudian. Perkenalkan, nama saya Aulia Zaliza dari kelas 10 Pemasaran 1. Oke. Saya akan menjawab nomor 5. 4 hal yang harus kalian ketahui untuk menjadi seorang profesional di bidang informatika. Tuliskan. 1. Mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. 2. Memodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. 3. Memodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. 4. Menerapkan standar kompetensi, etika, dan praktik.
Ini support teman-temannya. Untuk menjadi seorang profesional ya, dari Mbak Yana ya? Oh, sorry. Mbak Aulia Dwi Nurhanisa ya. Untuk menjadi seorang profesional itu nggak mudah. Apalagi kalian SMK, untuk tahapannya masih dasar. Minimal SMK yang bisa menguasai Office lah. Itu sudah masuk kategori informatika ya, keahlian informatika. Dan ini membutuhkan waktu yang lama. Minimal ya dari langkah SMK, kemudian kalian menguasai Office, keluar. Kalau misalkan tidak terjun ke dunia pemasaran, maka boleh condong ke Office-nya ahli informatikanya. Privat kah, atau les kah, atau kalian masuk ke dunia kerja milih tapi yang di dunia IT. Saya kira itu. Masih ada lagi? Cukup? Oke, alhamdulillah kita sudah sampai pada presentasi. Terima kasih yang sudah mengajukan diri, menjawab pertanyaan, menjawab soal, membaca soal. Sekali lagi tepuk tangan apresiasi. Oke, tibalah kita sampai ke tahap penyimpulan ya. Oke. Ada yang mau menyimpulkan kira-kira dari rekan-rekan semuanya? Oh ya, terima kasih banget. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rini Trustari. Izin menyebutkan. Dari pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa informatika telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Sementara ada manfaat besar yang dihasilkan, juga ada tantangan dan pertimbangan etis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi informasi. Oke, terima kasih. Sebuah tepuk tangan untuk rekan kita. Reni ya? Reni Puji Lestari, terima kasih atas kesimpulannya. Ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan dari setelah Mbak Reni? Kesimpulannya, pertama, tadi dari berdasarkan Kominfo, ya dunia kerja itu masih banyak membutuhkan seorang ahli informatika. Ya, banyak membutuhkan ahli informatika. Jadi kemudian untuk menjadi seorang profesional itu harus membutuhkan waktu yang tidak sedikit atau membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah bahwasanya dunia informatika itu kita harus butuh memodifikasi keterampilan, memodifikasi konsep, memodifikasi etika ya, untuk menjadi seorang profesional gitu. Itulah kurang lebih yang bisa saya simpulkan dari materi kali ini. Kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya yaitu post test ya. Ini menuju akhir daripada pembelajaran. Silakan ditembak maning. Saya kira lebih gede, lebih enak ditembak. Kalau nggak bisa besok ganti banget. Oke, selesai ya? Sudah selesai? Oke, terima kasih alhamdulillah sudah selesai pada tahap post test dan ternyata ada beberapa yang mungkin butuh remedial ya, lumayan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kita ada manfaatnya ya. Maksudnya membuka pikiran atau membuka wawasan baru terkait profesi dan informasi yang ternyata banyak sekali. Oke, ini ada PR, silakan besok di pertemuan yang datang akan saya pembiasaan literasi 5 menit dari siswa-siswa silakan membuat sebuah catatan kecil atau bacaan pendek untuk kita nanti pembiasaan literasi di awal pembelajaran. Oke, saya kira itu. Kemudian tadi kita sudah simpulkan untuk materi kali ini. Dan jangan lupa untuk minggu yang akan datang materi kita adalah tentang software perkantoran ya. Di situ ada Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan Access. Ya, jadi dengan harapan tindak lanjut dari materi ini kita akan lebih expert untuk tingkat SMK ya, tingkat SMK lebih terampil dan ini menjadi opsi kalian untuk
agar masa depan kalian punya, setidaknya ketika tidak terjun di dunia pemasaran, kalian bisa masuk di dunia informatika. Kurang lebih seperti itu. Untuk teman kali ini, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan berdoa alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih apabila dalam saya menyampaikan banyak kekurangannya, banyak kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. instead of you.